otoritas Siap. dengan menggunakan nama orang lain. Itu dugaan saya. Oke, siap. Begitu. Siap. Jadi Tetapi persoalan yang sudah lewat Anda anggap apakah lagi. siap sebentar Bapak izin boleh bertanya? Silakan. Oke. Menurut keluarga itu adalah fitnah. Dan mereka menyeimbangkan dengan menunjukkan ini loh orang yang memfitnah karena belum terbukti. Itu aja sih tujuan saya secara pribadi. Jadi Lalu kenapa Anda bertindak menjadi hakim? tuh, kok saya jadi hakim? Memang Anda hakim. Kok jadi saya jadi hakim Ibu ya? hakim atau ibu hakim atau memang ibu memiliki otoritas untuk menyampaikan satu hal yang ibu belum menguji kebenarannya? Waduh, pusing saya ini, nggak tahu apa-apa ini. Nggak ngerti. Memang ibu salah karena ibu sudah salah menempatkan diri, lalu mencoba melakukan framing. Oh, itu namanya framing ya Pak ya? Video ibu mencerminkan kesombongannya sampai menantang pengacara. Loh, kalau menantang pengacara karena pengacaranya katanya nomor 1 di Jakarta Pak. Itu ya, menurut informasi. Hah? Pertanyaan saya cuma satu. Nggak usah ditantang. Anda hanya menyatakan bahwa saya tidak perlu takut dengan siapapun sepanjang saya benar. Betul. Kenapa mesti tantangan? Ibu tahu nggak kalau ibu berbicara pengacara itu secara institusi? Banyak loh pengacara di Indonesia ini. Oh, saya minta maaf kalau gitu Pak, kalau saya salah. Ya itu, sama juga kayak ibu bilang, aku tidak takut polisi. Itu ibu menyerang institusi. Kalau ibu berbicara tentang advokat, pengacara, itu institusi itu. Karena kami punya undang-undang. Siap. Jangan tantang-tantang Bu. Banyak orang yang tantang-tantang. Kayak di Medan itu nangis juga dipanggil polisi. Siap. Nangis juga. Kemungkinan saya akan nangis itu Pak kalau kayak gitu. Saya takut jatuhnya. Enggak usah nantang Ibu. Enggak, saya enggak nantang, enggak berani sekarang Pak. Saya takut. Saya sekarang begini. Kita mau menguji kebenarannya. Ibu mau? Silakan Pak, silakan. Ibu nggak takut? Oh ya paling saya di penjara kalau memang itu fitnahnya benar ya nggak apa-apa sih Pak. Kalau fitnahnya nggak benar. Nanti kami kan buat laporan resmi karena ini keinginan ibu loh, bukan keinginan saya. Keinginan saya cuma satu, saya mengklarifikasi dan jika ibu ada kesalahan, ibu menyampaikan permintaan maaf. Saya minta maaf Pak, dari awal saya sudah minta maaf Pak. Walaupun Teh Novi tidak menyuruh saya minta maaf, saya sudah minta maaf Pak. Ya, saya sudah lihat pengakuan ibu bahwa ibu minta tanggal 4 ketemu, itu sudah pengakuan bahwa ibu mengatakan salah. Iya. Lalu sekarang malam ini bahwa ibu nggak akan takut dengan polisi. Ini bagaimana sikap ibu? Sikap ibu yang benar yang mana? Mau nantang-nantang secara hukum atau memang sikap ibu mau berdamai? Wah, saya ngeri nih Pak. Saya karena menurut saya adalah saya menyampaikan ini adalah fitnah ke warga Jember bahwa itu tidak benar, kan masih bisa diselidiki lagi Pak. Karena keluarga merasa tidak benar. Bukan polisi. Loh makanya biar keluarga yang menyelidiki gini loh Pak. Yang menyatakan benar atau tidaknya kan begini. Gimana? Teh Novi itu adalah aktivisme, sosialisme. Oke. Dia mempunyai yayasan, punya badan hukum. Siap. Lalu ibu memberikan satu pernyataan di publik yang tidak mengandung kebenaran, sementara tidak punya kapasitas apapun. Siap. Jurnalis tidak. Betul. Hakim tidak. Betul. Kan begitu. Betul. Maka jangan coba bertindak sebagai hakim tanpa kita menemukan kesalahan dosa orang lain. Loh, itu apakah kesalahan dan dosa toh Pak? Yang saya bahas apa kesalahan dan dosa kan itu merasa bahwa masyarakat yang ada di sana mengatakan difitnah. Boleh dong Pak berbicara, izin. Itu bukan tugasmu. Loh. Anda hanya mengarahkan kalau itu fitnah. Ada pihaknya yang perlu diklarifikasi supaya ada hak jawab. Memang Anda punya TV? Enggak punya. Udah mereka sampaikan aja kepada TV bahwa ini fitnah supaya dipublikasikan kepada pihak lain. Oh, siap. Berarti memang saya itu ada apa-apa gitu kalau fitnah nggak boleh ya? Jurnalis resmi yang pertama. Harus dicatat itu. Anda bukan seorang jurnalis resmi. Betul. Yang kedua bukan hakim. Betul. Yang ketiga bukan polisi yang memberikan konferensi pers menjelaskan informasi terbaru. Betul. Anda tidak punya otoritas. Betul.
Lalu dengan munculnya Anda itu, apa, penontonnya jadi rame. Sehingga pandangan saya bahwa ibu mencari popularitas atau ibu mencari keuntungan dalam persoalan ini. Ini dugaan. Oke, siap. Kalau salah saya minta maaf. Sama-sama, Pak. Jadi jangan ibu membawa pengacara. Pengacara itu institusi. Itu 170.000 orang di Indonesia. Siap. Saya minta maaf, Pak. Saya minta maaf. Kalau tadi saya berbicara baik-baik dengan ibu, saya minta izin 20 menit baru telepon lagi ibu, tapi ibu ngocos terus. Iya kan saya tadi izin, Pak, saya lagi live, Pak. Tadi Bapak di luar, Bapak telepon saya terus, saya nggak bawa HP. Sekarang kalau ibu, percakapan kita ini ibu live, saya akan tuntutkan ibu. Tadi saya sudah nanya sama Bapak, saya posisinya live loh. Saya dari awal ngomong loh, saya lagi live loh. Saya ngomong sama Bapak loh. Sekarang pertanyaan saya, ibu live. Sekarang Iya. bercakap dengan saya. Iya, saya lagi live, Pak. Saya lagi live. Saya tidak izinkan itu. Loh, tadi saya sudah ngomong, Pak, saya lagi live. Saya sudah ngomong dari awal, boleh dicek. Iya, artinya kalau memang ibu maafkan semua komunikasi antara saya dan ibu, berarti ibu ada masalah baru, bukan dengan Novi, dengan saya. Ya udahlah, Pak, nggak apa-apa, Karena wes, Pak. sejak awal saya nyatakan saya menolak untuk di live. Karena saya maunya live, jadi transparan, Pak. Karena masalahnya udah di media sosial. Ya kalau kayak gitu ya nggak apa-apa deh, Pak. Karena saya merasa bahwa ini adalah fitnah dan saya jujur takut ini. Saya takut ini jujur. Live itu saya cuma menyarankan kepada ibu. Kalau ibu melakukan live tanpa persetujuan saya tadi udah bilang, Pak, 2 kali saya ngomong. ibu kena. Bukan, nggak apa-apa. Saya 2 kali ngomong sama Bapak. Kalau memang saya kena 2 kasus, ya saya harus jalanin. Itu konsekuensi. Tapi saya sudah ngomong tadi, Iya, baik. saya sedang live. Ibu sekarang adalah pilihan ibu untuk 2 kasus ya. Terserah Bapak, kan Bapak yang ngomong kalau saya memiliki 2 kasus. Silakan Bapak izin. Tanpa tahu tidak ibu konsekuensi bahwa ibu mendistribusikan suatu pernyataan orang lain tanpa persetujuan. Saya tadi sudah nanya ada live, Bapak. Tadi posisi saya live. Saya sudah katakan saya posisi lagi live. Kalau sedang live ibu hubungin saya. Nah, kan Bapak yang ngoyok karena saya posisinya lagi di rumah. Saya lagi live. Iya, karena ibu kan menyatakan kalau saya sedang live. Ibu bisa WA, Pak, saya sedang live dulu. Kenapa ibu sedang live lalu ibu menghubungin saya? Ya karena saya ada waktu, Bapak. Saya megang HP ini karena untuk live. Iya. Karena untuk live. Cukup Anda membangun dalil, tapi saya sudah mengetahui Siap. Anda ingin mendompleng nama orang lain. Siap, Bapak. Untuk mencari popularitasmu. Siap. Begitu. Siap, Bapak. Izin minta maaf. Ya. Minta maaf, Karena Bapak. Anda sudah live, Anda bukan persoalan dengan klien saya bernama Novi Pratiwi, tapi dengan saya. Siap, Bapak. Saya minta maaf. Saya akan layangkan surat somasi. Anda tidak menyampaikan permintaan maaf melalui 3 media. Media apa saja, Pak? Saya minta maafnya. Saya harus di media apa saja minta maafnya. Soalnya saya takut. Ibu tunggu aja, ibu jangan nantang saya, Bu. Loh, orang lagi takut bilang nantang, saya nggak tahu ya. Jangan ngajarin saya. Saya cuma tadi saya bilang begini dengan ibu. Saya menghubungi ibu, saya mau mengklarifikasi atas pengaduan dari klien saya. Persoalan 3 tahun lalu ibu angkat sekarang tujuannya apa? Pertanyaan saya itu. Tetapi ibu mencoba percakapan ini ibu sampaikan dalam live ibu. Itu kepentingan ibu. Saya takut ngomong nanti Ibu salah lagi, Pak. Tapping dari orang. Itu dari aspek apa? Saya takut ngomong lagi nanti saya salah, Pak. Ya memang salah karena Anda tidak mendapatkan persetujuan tertulis lalu Anda live percakapan ini. Anda tahu nggak kalau rekaman itu tanpa ada persetujuan kena? Maaf, Pak. Enggak, tidak cukup hanya di maaf. Anda sudah menghadapi 2 persoalan yang Anda harus selesaikan. Iya, dan Bapak. Anda harus bertanggung jawab itu. Iya, Terima Bapak. kasih ya. Kalau Sama-sama. Terima kasih. Aduh. Ya konsekuensi lah. Ya serah popok. Ya orang salah ya mau gimana. Piye kira? Wedi ya, redeg ya. Asli nilai kula rumah. Ibu, nggak usah ikut campur, nggak masalah, nggak apa-apa, nggak usah. Siapapun nggak boleh
nggak boleh ikut campur ya teman-teman ya, siapapun nggak boleh ikut campur. Ini masalah saya, biar saya hadapi sendiri. Karena itu menurut semua orang salah, nggak apa-apa. Cuman saya ingin menyatakan bahwa di Jember kami berhak punya suara, tetapi jika memang seperti itu, ya udah nggak apa-apa. Saya minta doanya aja. Kalau saya tiba-tiba hilang, nggak nge-live, berarti saya sedang berkasus, ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi nggak ada masalah sih. Saya tetap akan berikan yang baik, terbaik versi saya, dan saya tetap akan mencoba yang terbaik. Jika memang harus berakhir di penjara karena kelakuan saya bertanggung jawab atas apa yang saya lakukan. Dan jika saya dinyatakan bersalah, ya nggak apa-apa, tunggu saya keluar lagi. Jadi nggak apa-apa, suara saya terserah, artinya adalah saya sebenarnya takut. Jadi saya semakin banyak ngomong nanti keliru lagi. Ya udah, kita bahas yang lainnya ya teman-teman ya. Halo? 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 Halo, Assalamualaikum.